Oke guys, selamat malam ya. Selamat berjumpa lagi di my channel di JNE Imam Bonjol Karawaci. Hari ini tanggal berapa? Masih tanggal 8 ya? Tanggal 8 bulan Juli 2020 pukul 23 lewat 15 menit ya. Hari ini saya mau belajar lagi ya dari yang sudah lebih paham ya tentang JNE. Dan seperti biasa, kalau yang nggak paham boleh tulis komen di bawah ini ya. Tolong bantu juga untuk di like, di subscribe, dan di share. Wah, ada kayak itu beneran ini ya. Oke, hari ini sih rencana saya mau ngobrol lagi sama Mas Sapri ya. Dengan ini ada kayaknya ini saya baru lihat nih. Yang satu lagi nih Mas siapa namanya? Oh ya, perkenalkan nama saya Riko. Oke, kalau Mas Riko ini di bagian apa ya? Sebenarnya saya di bagian makeup sih Pak, dari bagian admin juga. Oh, admin juga. Oke. Ya. Mungkin nanti Mas Riko ada bagiannya ya. Iya. Nanti kita saling sharing aja ya. Mungkin yang pertama saya mau ngobrol dulu dengan Mas Sapri nih ya, karena admin di sini ya, di admin JNE Imam Bonjol Karawaci. Mas, saya mau nanya nih ya mengenai pengiriman ya. Selama saya mengirim paket ya dan berbelanja online itu saya nggak pernah ketemu yang namanya barang itu nggak sampai, barang itu nyampe ke orang lain, barang itu dikembalikan lagi ke gudang pusat tuh nggak pernah ya. Tapi kalau saya pernah dengar juga ada beberapa yang barangnya itu nggak, katanya loh ini yang nggak kekirim, nggak nyampe ke penerima ya kan. Kemudian apakah rumah kosong? Nah itu saya nggak tahu deh benar atau enggaknya ya kan. Tapi yang jelas saya selama bertahun-tahun gini saya juga pelaku bukan pemilik shop online, tapi saya biasa belanja online. Itu baik-baik aja, ngirim dokumen, belanja dan sebagainya itu semua lancar jaya gitu ya, tanpa kendala, barang keterima dengan baik ya kan. Ya kalau penyok-penyok dikit kardus biasalah ya kan. Nah cuman ini saya mau coba sebenarnya apakah memang pernah kejadian kalau barang itu nggak sampai, kemudian barang dikembalikan, itu kira-kira bagaimana penjelasannya menurut Mas Sapri ini? Sebelumnya perkenalkan dulu ya, kembali lagi dengan YouTube JNE Imam Bonjol Karawaci. Di sini yang mau jelaskan saya atau Mas Riko nih? Ya mungkin nanti bisa saling dibantu ya, berdua aja ya kan. Jadi mungkin nanti kita bagi dua termin aja. Mungkin yang pertama adalah penyebab ya. Penyebab kenapa sih kok barang itu suka kadang-kadang katanya suka nggak sampai, katanya dikembalikan lagi ke gudang gitu ya, atau lain-lain, saya nggak paham ya kan, seperti itu. Nah ini menurut Mas Sapri apakah memang ada sebab-sebab barang itu bisa terjadi seperti itu ya? Silakan Mas Sapri. Ya, tadi dari penjelasan dari Om juga ya, emang benar sih, memang ada ya. Kalau untuk dari pengiriman tersebut ya kita udah nggak usah diragukan lagi ya. Pastinya kalau untuk case-case tersebut memang pasti ada ya, cuma memang nggak sering aja gitu. Gitu. Kalau untuk itu mungkin pertama kali yang terkendala itu dari segi adanya miskomunikasi ya. Jadi mungkin untuk pengiriman, terutama pengiriman nih, misalkan dari pihak pengirim sudah mengirimkan barang ke sales counter area JNE di berbagai kota gitu. Dan juga kan mungkin misalkan sudah sampai ke penerima. Tapi di sini terdapat adanya miskomunikasi ya antara pihak penerima yang bersangkutan yang tercantum di resi tersebut dan juga dengan pihak yang melakukan penerimaan barang. Nah,
itu mungkin yang diakibatkan juga terjadinya salah satunya itu rumah tersebut memang tidak ada penghuninya atau kosong. Oh gitu, rumah tersebut tuh benar-benar kosong gitu ya. Dan mungkin memang salah satu juga kurir yang mengantarkan barang tersebut ya mau nggak mau memang harus dititipkan. Dan juga mungkin adanya juga miskomunikasi, jadinya memang untuk pihak yang sudah dititipkan barangnya tersebut mungkin lupa menjelaskan kepada pihak penerima yang bersangkutan bahwa memang barangnya memang sudah diterima dengan baik dengan pihak penerima, tapi ini diwakilkan saja gitu, jadinya memang ya mungkin miskomunikasi ya, ada miskomunikasi. Oh jadi ada istilah miskomunikasi itu pernah gitu ya? Kan begitu sih biasanya. Jadi dikiranya itu memang dari pihak JNE sendiri yang melakukan penginputan barang di sini, dikiranya memang tidak dikirim barangnya, tapi memang padahal memang kenyataannya memang sudah dikirim, sudah diangkut oleh kurir pick up gitu. Oke. Mungkin memang adanya miskomunikasi aja mungkin dari pihak penerimanya ya. Oh jadi ada alasan yang pertama itu terjadi miskomunikasi antara si penerima dengan yang melakukan penitipan barang. Oh dengan yang penitipan barang ya, misalnya ini rumahnya kosong nih makanya dititipkan ke sebelah gitu ya. Oh bisa ke warung tetangga tapi orang yang dimaksud. Ya, oh begitu, itu salah satu penyebab kenapa barang itu terkadang suka telat atau mungkin nggak nyampe seperti itu ya. Kemudian ada lagi nggak Mas Sapri kira-kira penyebabnya? Kalau untuk yang selanjutnya mungkin dari pihak ini juga sih, dari pihak sales counter ya, dari agen juga gitu. Melakukan penginputan juga mungkin bisa jadi juga ya agak kurang teliti gitu. Dari kita melakukan penginputan mungkin ya ada beberapa salah penulisan ya, terutama di alamat penerima. Mungkin harusnya yang kita tulis adalah sesuai dengan yang ada di paket tersebut, takutnya memang tulisan customer juga kan macam-macam bentuknya. Oke, human error lah ya. Error ya, takutnya juga mungkin tulisannya nggak kebaca seperti itu ya. Yang dikira kita itu 0, takutnya jadinya itu kosong gitu ya. Dan juga yang dikiranya itu 1, takutnya I. Nah, ini walaupun memang sepele tetapi ini memang akibatnya lumayan fatal juga akibatnya. Dan itu pernah kejadian juga ya gara-gara itu ya? Pernah juga ya. Oh pernah juga. Nah itu kalau kayak gitu biasanya barang itu dititipkan juga atau bagaimana tuh Mas? Kalau untuk itu sih sebenarnya mungkin nanti responnya terjadi antara pihak pengirimnya mungkin dan pihak penerimanya itu komplain kepada pihak pengirim. Oh ini ini paket belum sampai katanya. Tapi pada saat dijelaskan memang barang tersebut sudah dikirim. Oke. Mungkin salah satunya tadi alamatnya kurang lengkap ataupun alamatnya ya memang nggak sesuai gitu ya. Kalau kode pos gimana? Mempengaruhi nggak? Kode pos itu sangat mempengaruhi justru. Oh gitu, kode pos mempengaruhi. Iya, seperti yang sudah dilampirkan di sini ya, bisa dicek aja gitu. Dan ini kan memang sudah ada himbauan juga untuk kepada para customer ya. Apa itu untuk memudahkan pengiriman paket ya? Itu paling penting, paling utama. Oke. Iya. Jadi paling utama itu adalah kode pos tuh jangan sampai lupa ya kan. Kemudian juga mungkin bisa terjadi miskomunikasi. Ya mungkin saat itu rumah kosong gitu kan sehingga dititipkan tapi mungkin ya lupa ngomong atau lupa menyampaikan itu bisa ya. Bisa jadi juga, dan itu pernah kejadian ya. Kemudian juga mungkin alamatnya itu mungkin si petugas JNE-nya salah penginputan ya, bisa jadi salah melakukan penginputan ya mungkin nggak kebaca atau apa mungkin ya itu pernah juga ya. Oke jadi banyak juga penyebabnya ya. Seperti itu ya. Terus masih ada lagi Mas Sapri kira-kira? Masih ada. Mungkin teman saya juga bisa menjelaskan ya. Oke, jadi yang saya dapat di sini ada 3 sebab, mungkin sebab utama kali atau memang itu diantaranya aja dari banyak kasus. Memang sih itu menjadi ya berbagai macam kasus sih hampir sama semuanya. Seperti itu ya. Tapi kebanyakan hanya poin itu aja ya. Kode pos, kemudian salah human error atau mungkin salah nginput, kemudian miskomunikasi ya seperti itu. Nah kalau misalnya saya sebagai customer misalnya saya ngirim barang nih di JNE Mamonjol sini, kemudian saya mau kata si penerima kok udah 3 hari nggak diterima gitu. Saya boleh nggak menanyakan ke JNE Mamonjol ini untuk cek resi atau mungkin
nanya perkembangan atau melaporkan tuh boleh nggak kira-kira? Ya, pasti boleh, pasti kita Oh, bantu juga gitu. ya untuk melakukan pengecekan. Kira-kira untuk posisi barang tersebut hingga sampai saat ini tuh sedang berada di mana gitu ya. Oke. Mungkin dari kita bantu juga bisa kita anjuran juga dengan kepada customer juga. Kan sekarang juga ada aplikasinya di JNE sendiri ya. Khusus Oke. JNE tapi itu. Iya. Namanya aplikasi My JNE. Itu bisa di-download di Play Store juga. Oke, mungkin Jadi ya. customer juga mungkin nggak ribet-ribet juga untuk melakukan tracking barang gitu ya. Oke, istilahnya tracking barang ya. Iya. Oke. Jadi misalnya kalau misalnya saya mau nanya resi, saya boleh datang ke sini atau saya boleh telepon atau WA ke Mas Sapri itu boleh ya? Boleh, silakan ya. Oh, Nanti gitu. pasti kita balas juga ya, pasti kita respon secepatnya. Oke. Nah, kalau misalnya saya kirimnya di agen lain nih, tapi saya boleh nggak nanya ke sini? Ya itu mungkin memang ya nggak jadi masalah juga, pasti akan kita bantu ya. Aduh, terima kasih banget nih, luar biasa ya. Ini salah satu juga itu loyalitas kita juga kepada customer ya. Ya Walaupun mungkin itu karena satu bendera ya, sama-sama bendera, JNE ya, sama-sama meskipun JNE dia kirimnya di mana ya nggak apa-apa deh, kita siap bantu selama memang kita bisa bantu ya, Iya, seperti pasti. itu ya Mas Sapri ya. Iya, siap. Oke, jadi tadi ada 3 penyebab ya, yang umum mungkin ya, Umum, biasanya bersifat- seperti itu bersifat masalahnya ya. Iya. Seperti itu ada 3. Nah sekarang solusinya nih, solusinya siapa nih yang bisa jawab? Apakah Mas Sapri atau Mas Riko? Saya kan udah penyebabnya nih. Oke, ya karena saya dengar itu Mas Riko itu bagian keluhan pelanggan ya di JNE Imam Bonjol ini ya. Jadi ada masalah-masalah dengan pelanggan itu atau ada keluhan, Mas Riko yang nanganin, betul seperti itu Mas Riko? Kurang lebih seperti itu sih, emang kebanyakan Mohon maaf Mas Riko, bisa majuan dikit nih karena kabel kita terbatas ya. Bisa tolong dijelaskan Mas Riko untuk solusinya bagaimana ya kira-kira ya? untuk solusinya ya buat teman-teman customer ya. Contoh satu tadi penyebabnya itu miskomunikasi. Ya. Untuk miskomunikasi itu alangkah baiknya untuk teman-teman customer itu menulis alamat yang jelas satu nih ya. Oke. Alamat dengan jelas, kode pos kalau bisa sih, kalau bisa itu kode pos harus ada. Oh, bukannya wajib di sini? Harus ada ya. Oh, wajib ya. Ya, Kode pos itu wajib harus ya. ada. Ya, oke. Kalau nggak ditulis di situ ya mungkin kami bisa bantu, cuman agak lama kalau Oh, Pencariannya. karena kita harus Mencari dulu ya. mencari yang Kode pos. tepat ya, Oke, kode pos yang pas Iya. di alamat si pengirim ya. Tapi ada memang pengirim yang tidak menyantumkan kode pos. Nah, itu dia. Makanya itu tugas kita untuk mencari tahu dulu agar kirimannya tidak kesasar atau tidak nyampe. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau misalnya ada customer yang datang gitu Iya. mau kirim paket dari Mas Riko atau Mas Sapri di sini, Iya. ngecek dulu ya ini alamatnya udah benar atau Iya, belum. pasti kita lakukan cross check, kita akan lakukan cross check ulang juga. Kode posnya udah benar atau belum gitu ya. Kemudian kalau udah benar baru ditindaklanjuti. Kalau dirasa ini kayaknya masih belum benar nih gitu ya. Kita tanya kembali. Tanya kembali, kemudian dipastikan kode posnya udah benar. Apakah nomor handphone itu perlu kira-kira? Nah, itu solusi nomor 2. Tadi solusi nomor 1 alamat dengan jelas. Yang kedua untuk teman-teman customer, kalau bisa harus ada nomor telepon yang aktif ya. Oke. Nomor telepon penerima yang aktif. Iya. Salah satu alasan yang tadi itu kan kalau barang diterima bukan oleh si orang yang dimaksud. Oke. Nah, nomor telepon itu gunanya untuk menghubungi orang yang dimaksud tersebut atau Oh, si si- penerima. Oh, jadi kenapa setiap pengiriman itu harus mencantumkan nomor telepon penerima? Jadi kalau misalnya rumahnya mungkin kosong atau apa gitu, pihak pengantar bisa langsung telepon seperti itu ya. Iya. Oke, itu jadi solusinya adalah 1 nomor handphone atau ada, kemudian kode pos, kemudian boleh ditanya